tunjukkan aku jalan yang benar, tunjukkan aku jalan yang lurus. Karena setiap puluhan tahun saya hidup ya, setiap sholat itu pasti selalu mengucapkan doa itu. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Tiba-tiba kok saya merasa pada saat itu fokus sama perkataan, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Saya merasa kok selama ini saya memikirkan langsung kehidupan yang sudah lalu, saya connect kok rasanya. Selama ini saya merasa saya minta jalan yang lurus, kok saya rasa ini bukan jalan yang lurus ya gitu loh. Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini, dan terima kasih Anda yang mau mengklik video ini, dan yang baru pertama kali menonton dan belum subscribe, mari berkenalan dengan saya dengan subscribe. Oke, tadi kita sudah melihat cuplikan daripada video ini, di mana ada kesaksian daripada seorang wanita yang dia bisa percaya kepada Yesus. Dia mencari kebenaran, dia mencari jalan keselamatan. Bahkan di dalam doanya, dalam waktu dia sholat, dia berdoa. Tuhan menuntun dia untuk bisa mendapatkan jalan keselamatan yang kekal dan pasti. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan jawaban dan dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mari kita akan simak videonya bersama-sama dan kiranya video ini bisa memberkati kita bersama. Bilang, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan aku jalan yang benar, tunjukkan aku jalan yang lurus. Karena setiap puluhan tahun saya hidup ya, setiap sholat itu pasti selalu mengucapkan doa itu. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Tiba-tiba kok saya merasa pada saat itu fokus sama perkataan, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Saya merasa kok selama ini saya memikirkan langsung kehidupan yang sudah lalu. Saya connect kok rasanya. Selama ini saya merasa saya minta jalan yang lurus, kok saya rasa ini bukan jalan yang lurus ya gitu loh. Ini bukan jalan yang benar ya. Saya minta terus gitu loh. Kalau ini jalan yang benar, saya minta dong gitu loh. Lalu saya seperti dikasih pikiran seperti itu. Akhirnya pada saat itu saya benar-benar dengan kesungguhan hati saya minta sama Tuhan saya. Akhirnya singkat cerita saya tidur. Nah, ini yang aneh nih. Saat saya tidur saya bermimpi. Mimpinya itu sangat seperti nyata sekali saya rasakan. Ya, saya seperti di tengah-tengah awan. Saya seperti melayang, kanan kiri depan belakang semuanya putih. Saya seperti benar-benar di dalam awan gitu. Saya seperti melayang, ya, seperti terbang. Saya melihat ke bawah, jantung saya tuh rasa mau copot. Pernah nggak sih kalau ada yang pernah naik ketinggian gitu, terus melihat ke bawah, jantungnya rasa mau copot? Itu yang saya rasakan itu. Rasanya nyata sekali gitu. Lalu kemudian ada gumpalan awan yang tebal bersama sinar yang terang dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang sinar yang terang itu ada suara. Dan suara itu berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Nah, yang datang di hari akhir itu di dalam iman kepercayaan saya dulu ya, itu Isa Al-Masih. Walaupun dia dikatakan dia yang datang di hari akhir untuk menjadi hakim, tapi kami diajarkan bahwa dia hanya utusan, dia hanya nabi gitu. Setelah saya bangun, saya pikir kok ini aneh banget ya mimpi gitu. Lalu kemudian besoknya saya masih dalam keadaan yang sama, saya datang sama Allah saya ibadah, saya sholat. Nah yang anehnya lagi, saya dapat penglihatan yang belum pernah selama saya hidup, saya nggak pernah ngalami seperti itu. Saya berdoa tapi saya dapat kayak ramal gitu loh. Kalau dilihat film-film tuh, kalau di film-film itu orang ramal nampak bayangan, itu yang saya lihat gitu, itu yang saya alami kok saya di film-film ya gitu. Saya melihat saya seperti ada di dalam cahaya itu, ya cahaya yang terang itu ya. Lalu di depan saya ada sosok ya, sosok itu terang sekali ya. Dan walaupun samar-samar, tapi dilihatkan kepada saya bahwa gambarnya itu gambar seperti yang ada di kayu salibnya orang Kristen. Saya bilang, ini Isa Al-Masih, ini Yesus Kristus. Nah, kenapa dia yang datang? Lalu, suaranya berkata seperti ini, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Lalu, saya sadar. Nah, sebelum saya sadar, saya berpikir gini,
Karena memang dari kecil kan saya bisa ngelihat makhluk-makhluk halus ya. Saya berpikir ini mungkin jin gitu ya, mungkin ini setan kali ini. Jadi saya baca surat-surat gitu kan. Saya ingat banget waktu itu saya baca surat Kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis. Akhirnya saya beranikan buka diri. Saya bilang, nah ini setan pasti. Tapi hati saya damai, senang gitu setelah melihat itu. Saya kok senang gitu loh. Singkat cerita, ya udahlah, saya nggak mau mikirkan hal-hal yang aneh ini. Saya pikir gitu, saya tetap melakukan aktivitas saya selanjutnya. Namun di aktivitas saya itu, mimpi dan penglihatan itu sangat mengganggu saya. Saya masak, gambarannya Isa Al-Masih itu muncul seperti ada di kelopak mata, seperti ada di kornea mata saya gitu. Saya nyetir dia ada. Saya tidur dia seperti ada. Aduh, seperti menarik saya gitu loh. Untuk mencari tahu siapa dia. Saya bilang, siapa sih sebenarnya dia ini? Kok dia ini seperti menarik saya untuk tahu gitu loh. Lalu saya ingat kepada doa-doa saya. Saya doa minta jalan keselamatan, jalan yang lurus. Apakah ini jalan yang lurus begitu? Akhirnya pada saat itu rasanya hati saya itu seperti ditarik untuk cari tahu dan tidak ada sama sekali penolakan. Sampai saya bilang, kenapa? Kok saya begini ya gitu loh? Iya saya begini gitu loh. Rasanya saya pengen beli itu Alkitab, saya pengen cari tahu gitu. Puji Tuhan, demikian kesaksian video ini dan puji Tuhan wanita ini bisa menemukan keselamatan di dalam Yesus Kristus dan dia merasakan kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena memang hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan, sekali lagi ada jaminan dan kepastian, jaminan atau garansi untuk kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Di luar itu tidak ada jaminan. Nabi manapun tidak bisa menjamin, tapi hanya Yesus yang bisa menjamin untuk kita sebagai pengikutnya mendapatkan kepastian keselamatan. Karena dia sudah berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Jadi untuk kita bisa mendapatkan jalan apa? Jalan masuk dalam kerajaan sorga. Jalan apa? Jalan tentang kehidupan. Jalan apa? Jalan menuju sorga hanya dalam Yesus. Dan kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Kebenaran tentang firman, kebenaran tentang hidup, kebenaran tentang etika, kebenaran tentang moral dan sebagainya hanya di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah manusia yang tidak berdosa dan tidak memiliki sifat dosa. Dia adalah Allah yang menjadi atau mengambil rupa sebagai seorang manusia, gunanya untuk menyelamatkan kita yang berdosa, supaya kita manusia yang berdosa bisa mendapatkan pengampunan dosa dan masuk dalam kerajaan sorga dan keselamatan dan hidup. Dia katakan kehidupan, hanya Yesus yang membawa kita kepada kehidupan. Ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita dimeteraikan, kita diadopsi oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai anaknya melalui darah perjanjian, darah Yesus Kristus yang tercurah di bukit Golgota sebagai penebusan daripada dosa-dosa kita sehingga kita layak untuk menjadi anak Allah. Dan kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita berhak atau punya hak untuk mewarisi kerajaan sorga. Puji nama Tuhan. Kiranya video ini bisa memberkati kita. Dan jangan lupa like dan share dan juga subscribe yang belum subscribe. Tuhan memberkati.